kebetulan pada kesempatan kali ini ingin bertanya justru kepada Habib. Habib, mohon izin, saya ini lama mencari keteladanan di media sosial. Jadi setiap hari saya kalau sebelum tidur saya scrolling gitu malam-malam. Kira-kira mana nih sosok teladan yang cocok buat saya gitu. Kalau saya melihat keteladanan dalam bidang dakwah, kadang-kadang kalau saya nonton dakwah yang agak konvensional tadi Habib bilang, saya agak minder gitu. Jadi merasa kok kayaknya saya agak kurang cocok ya kalau nonton ini. Kayaknya teman-teman saya ngiranya saya suji banget gitu ya nonton dakwah ini. Tiba-tiba saya scrolling gitu, tiba-tiba ketemu Habib yang dakwahnya bareng Coki Pardede gitu. Ini sampai mikir, mohon maaf ya, saya mikir Habib bener apa enggak gitu. Tapi setelah saya nonton wawancaranya Habib dengan Gita Wirjawan, dan juga saya nonton Habib berbicara tadi Pak soal di sekolahnya Gita Wirjawan soal konsep ruang dan waktu, saya kira saya sampai pada keputusan bahwa saya ingin menjadikan Habib sebagai sosok teladan sampai di hari ini. Berat tugasnya, berat ternyata. Justru pertanyaan saya berkaitan dengan itu, Bib. Bagaimana sebetulnya Islam melihat konsep keteladanan? Apakah konsep keteladanan itu terbatas hanya soal nilai, atau juga bisa berkembang lebih daripada itu? Sekian, terima kasih. Iya, saya ingin mengatakan bahwa efektivitas media digital itu begitu besar untuk menyebarkan nilai-nilai keteladanan kepada masyarakat kita. Sekarang itu tahun 2021 saja, itu survei WA Sosial dan Horsewit menyebutkan 73% masyarakat Indonesia itu terjaring di media digital. Dan rata-rata 9 jam lebih orang Indonesia itu berinteraksi dengan media digitalnya. Dan rata-rata per orang itu 40 sampai 50 kali per hari membuka HP-nya, padahal HP-nya gak berderi, HP-nya gak bergetar, bahkan layarnya gak hidup. Itu 54 kali orang Indonesia sehari. Nah, karena itu penting kemudian memasukkan nilai-nilai keteladanan ke media digital itu agar selain juga mudah, murah, dan juga efektif. Terbukti bahwa efektivitasnya itu sangat tinggi. Mudah ya mudah, kita mau nyampaikan apa aja tinggal duduk di depan kamera selesai. Murah, kita gak perlu biaya apa kecuali kuota, dan efektif karena bisa diulang-ulang. Bahkan ada satu orang yang cerita ke saya, alhamdulillah Bib, jadi setelah ada ceramah Habib yang gak begitu, saya kan menjaga untuk tidak membacakan ayat dan hadis itu agar tidak terkesan menggurui. Nah, alhamdulillah akhirnya saya punya teman di WC kalau lagi di WC. Jadi saya nontonin hadis karena kan inspirasi itu biasanya datang ketika kita di kamar mandi ya. Sehingga saya yakin mungkin 90% orang di sini hafal tuh tentang warna buang air kecil yang sehat dan sampai yang paling tidak sehat itu, karena selalu ada di belakang pintu kamar mandi kan, dan kita mau tidak mau itu membacanya gitu. Makanya saya heran, kenapa ya strategi marketing itu kok gak di belakang pintu kamar mandi itu dimanfaatkan dengan baik, karena Anda harus itu membaca mau tidak mau. Nah, keteladanan itu pada akhirnya bagi saya ya, setelah manusia teladan yang saya yakini sebagai seorang muslim yaitu Nabi Muhammad itu selesai, maka keteladanan kita itu berpihak kepada nilai, dan kalaupun harus bersemat kepada satu orang itu tidak keteladanan yang sempurna dan utuh sebagaimana keteladanan kita kepada Nabi Muhammad bagi yang muslim, karena tidak ada lagi itu keteladanan yang sempurna seperti itu. Karena itu pentingnya kita kemudian keberpihakan kepada nilai, dan kalaupun kita membutuhkan contoh bagaimana nilai itu hidup di masyarakat saat ini dengan hadirnya sosok, ya kita mencari sosok tapi tidak secara sempurna, baik dalam poin-poinnya, misalnya dalam politik kita
ambil keteladanan di sini. Dalam ekonomi kita ambil keteladanan di orang lain dan lain sebagainya. Dan itu pun dalam politik pun tidak kemudian kita hanya memiliki satu keteladanan. Mungkin dalam politik kaitannya dengan keberpihakan kepada masyarakat luas atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kita punya teladan satu orang. Tapi terkait dengan kebijakan ekonomi politiknya, kita mengambil keteladanan dari satu orang yang berbeda. Menurut saya di sanalah pentingnya bagi kita untuk memiliki akses yang begitu luas terhadap biografi-biografi orang-orang yang telah sukses sebelum kita, yang kemudian dicatat oleh sejarah. Dan salah satunya misalnya ya, yang dilakukan oleh Fortune tiap tahunnya, memperkenalkan orang-orang itu untuk kemudian kita mengambil keteladanan itu seperti kita mengambil lauk di masakan Padang gitu. Karena kalau Anda untuk berpihak kepada satu orang, rasanya sulit atau bahkan mustahil menemukan itu. Dan apalagi kalau ke saya ya, saya ini kebetulan orang yang memang anti punya fans. Iya mungkin banyak ya, tapi saya itu cenderung tidak suka kepada orang-orang yang ngefans kepada saya. Kenapa? Karena akhirnya ruang saya terbatas. Seringkali kemudian saya harus menyajikan konten yang diinginkan oleh fans saya, bukan yang diperlukan oleh masyarakat luas. Makanya saya memilih berjarak dengan orang-orang yang menyukai saya. Begitu orang itu menyukai saya melakukan hal-hal aneh sehingga saya tidak berwibawa di matanya. Iya, saya sering begitu di ceramah-ceramah. Ketika saya menyampaikan poin yang penting, di ujungnya saya tutup dengan agar Anda tidak ngefans kepada saya. Karena gini ya, Anda tahu Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh fansnya. Beatles itu dibunuh oleh fansnya. Makanya kalau ada orang yang bilang, Bib, saya fans kepada Anda membunuh saya. Ya. Iya, paling tidak walaupun tidak dibunuh secara fisik, Anda akan dibunuh secara karakter. Karakter genuine Anda bisa jadi hilang seiring dengan tarikan para fans-fans itu. Makanya saya tuh begitu ada orang bilang, saya fans ke Anda, saya melakukan hal-hal aneh. Anda lihat timeline saya di media sosial, begitu saya tampak berwibawa, saya selipin yang aneh-aneh biar wah enggak, ini ternyata masih manusia biasa kayaknya. Jadi itu saya rasa keteladanan itu paling mudah kita pelajari dari masakan Padang itu. Anda jangan mengambil semua bidang dari satu orang untuk menjadi role model Anda. Itu pun dalam satu bidang pun tidak semuanya Anda harus mengambil role modelnya dari orang itu. Mungkin dalam urusan dakwah di media digital atau media baru, Anda boleh belajar kepada saya. Tapi untuk hal-hal lain, saya kira banyak tokoh-tokoh lain yang penting untuk kita jadikan inspirasi, untuk juga kita tetap meneguhkan diri kita sebagai orang Indonesia. Karena saya rasa ciri orang Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mereka melihat keindahan di balik perbedaan itu, dan mereka mengambil semua nilai-nilai indah dari sumber-sumber yang berbeda-beda. Itu mungkin.